Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan sedikit memberikan technical analysis untuk time frame harian dan time frame 4 jam nih teman-teman di Bitcoin. Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu menganalisis sebuah pergerakan grafik atau koin untuk kedepannya teman-teman, jangan di skip video ini dan tonton sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya teman-teman, agar kalau Uang Receh itu upload video terbaru ke depannya kalian nggak ketinggalan. Nah, buat kalian simak untuk daily quotes hari ini terlebih dahulu. Nah, sama seperti wallpaper Uang Receh, di sini Uang Receh punya sedikit kata-kata bullshit teman-teman. Bisa dibilang seperti itu, tapi kenyataannya kata-kata inilah yang membuat setiap orang itu hampir berhasil teman-teman. Kurang lebih kata-katanya seperti ini: saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil sekarang. Siapa yang tahu Albert Einstein, dia di percobaan keberapa baru dia menemukan yang namanya keberhasilan. Jack Ma dengan perjuangannya berulang kali dia gagal, tapi dia di endingnya menemukan sebuah keberhasilan. Elon Musk dan lain sebagainya teman-teman. Tentu dengan mendengar nama-nama seperti itu kalian akan berpikir ya itu takdir mereka. Exactly, itu tepat sekali teman-teman. Itu takdir mereka. Mereka bisa sukses dengan jalannya, bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin mereka juga sudah ditakdirkan untuk sukses. Tapi bukan itu yang Uang Receh mau maksud kali ini teman-teman. Nah, yang mau maksud dari Uang Receh untuk kali ini adalah di saat kita menemui kegagalan di percobaan pertama, di percobaan kedua, di percobaan ketiga, bahkan ke percobaan ke-10 dari yang kita lakukan teman-teman, belum tentu atau belum menjamin kita bakal berhasil. Uang Receh sadar akan hal itu. Nah, tapi dengan tidak melakukan, dengan tidak mencoba, kita juga nggak akan mungkin teman-teman untuk berhasil. Nah, dari kegagalan yang telah kita coba, dari sesuatu yang kita coba dan kita gagal, ada sesuatu yang bisa kita petik di situ teman-teman. Yang pertama, kita berani untuk mencoba sehingga kita gagal. Dan yang kedua, pelajaran di saat kita gagal. Kita gagal kenapa? Kita perbaiki di percobaan selanjutnya. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya teman-teman. Di sini Uang Receh akan membahas untuk Bitcoin di time frame harian ya teman-teman, time frame 1 hari. Nah, kita lihat sendiri untuk Bitcoin itu sudah memasuki masa bullishnya teman-teman. Bisa dibilang seperti itu karena Bitcoin sudah terlepas dari descending channel teman-teman. Nah, ini tanggal 13 Agustus tahun 2022, beberapa bulan yang lalu teman-teman. Bitcoin itu menyentuh angka di sekitar 25.000 dan terreject di supply zone teman-teman. Dan setelah itu Bitcoin terus melemah, membentuk descending channel teman-teman. Di sini kita bisa lihat descending channel untuk Bitcoin sendiri bertahan cukup lama. Sampai akhirnya di tanggal 11 Januari tahun 2023 ini Bitcoin bisa breakout dari descending channelnya teman-teman di angka 18.300, dan sampai hari ini Bitcoin sudah mampu bertengger di angka 21.200 lebih ya teman-teman. Nah, Bitcoin sideways, memang sideways dan cenderung menurun dari tanggal kurang lebih 7 bulan yang lalu di saat memasuki masa bearish di harga di tanggal 14 Juni tahun 2022 di kisaran harga sekitar 19.900 ya teman-teman. Dan setelah itu Bitcoin mulai melakukan perbaikan tapi terdeadline dari supply zone di sekitar angka 25.000 dan turun lagi teman-teman. Nah, kesempatan apa yang bisa kita manfaatkan untuk sekarang ini? Kita cek dulu teman-teman. Pada hari ini untuk Bitcoin itu masih belum mampu atau menembus resistennya di supply zone nomor 1 teman-teman, yaitu di kisaran harga sekitar 21.300 sampai 21.600 atau 700 ya teman-teman. Nah, jika Bitcoin ini tembus di supply zone 1 atau di resisten satunya, ada harapan besar teman-teman untuk Bitcoin meneruskan pergerakannya
ke angka 25 ribuan teman-teman. Nah, kenapa ke angka 25 ribu? Bisa kita cek 25 ribu adalah tertingginya Bitcoin sebelum melakukan penurunan sejak tanggal Agustus 2022. Nah, jika Bitcoin itu tidak mampu meneruskan penguatannya atau terdecline dari supply zone nomor 1 ini 21.300 sampai 21.600 teman-teman, ada probabilitas Bitcoin akan turun untuk mengambil nafas dan kemungkinannya dia akan mampir ke range angka sekitar 19.000 atau kita cek di tengah-tengah sekitar sini teman-teman, 19.900 atau di psikologinya 20 ribuan teman-teman. Nah, sebelum Bitcoin mampir ke situ akan ada guncangan lagi, dia bisa meneruskan penguatannya teman-teman. Jadi sekitar Bitcoin itu akan ambil nafas, setelah itu baru dia akan naik lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari 21.000 Bitcoin terdeadline dan masuk ke angka 19.000 atau 20.000 teman-teman. Dan jika Bitcoin tidak mampu bertahan di angka ini, dia akan terdeadline paling jauh sekitar angka 19.000. Nah, karena di sini ada dimensionnya, yaitu support sebelumnya teman-teman yang berhasil di break atau resisten sebelumnya yang berhasil di break dan menjadi support untuk kali ini. Nah, setelah itu Bitcoin akan meneruskan penguatannya untuk menguji ke level resisten selanjutnya teman-teman, yaitu di angka sekitar 25.000. Ada harapan untuk Bitcoin kalau tembus ke angka 25.000, dia akan tembus untuk weekly moving average 200-nya. Dan itu pertanda yang cukup bagus teman-teman, karena sudah cukup lama Bitcoin itu terdeadline untuk bisa menempuh weekly moving average yang 200. Nah, selain probabilitas dia akan terus naik ke angka 25.000, tentunya ada probabilitas untuk meneruskan tren penurunannya. Di sini kita bisa lihat teman-teman, Bitcoin kalau terdeadline dari angka 21.000 ini, ada kemungkinan Bitcoin akan terus melemah dan kembali lagi ke dimension yang pertama. Kita bisa cek dia akan turun ke kurang lebih sekitar 16.200 atau paling parah bisa balik lagi ke 15.000 atau level supportnya di 14.500. Nah, kurang lebih untuk time frame daily analisisnya seperti itu teman-teman. Silahkan kalian manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk melakukan open posisi dan jangan lupa gunakan dana dingin teman-teman. Di sini Uang Receh tidak menyarankan untuk jual ataupun beli. Silahkan kalian lakukan analisis sendiri berdasarkan apa yang kalian mantap ya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu untuk hourly candle-nya atau di candle 4 jam, teman-teman. Ada sesuatu yang unik di sini yang Uang Receh akan sedikit berikan. Nah, untuk candle 4 jamnya ini Bitcoin sepertinya membentuk pola bull flag. Kalau kalian bisa sama-sama melihat teman-teman, di sini Bitcoin membentuk pola yang namanya setelah penguatan dari bawah sini Bitcoin terus naik ke level atasnya, dan setelah itu Bitcoin membentuk semacam bull flag pattern teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, Bitcoin itu menentukan lower low dan higher low-nya teman-teman, dan juga higher high yang terus meninggi. Nah, tapi ada level atau angka di mana Bitcoin itu masih terdeadline untuk naik ke atas teman-teman. Ya, ini yang Uang Receh kasih gambar kuning, tepatnya di angka 21.300 sampai 21.600. Nah, ini adalah level yang harus atau Bitcoin coba untuk pecahkan dan menembus ke angka 25.000. Nah, sekian untuk pembahasan Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan Uang Receh atau buat kalian yang punya pandangan sendiri, silahkan bisa dibantu share di kolom komentar. Dan thank you buat kalian yang selalu dan sudah subscribe channel Uang Receh. See you on the next video.